siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam dua agenda Bapak Ibu. Yang pertama ada nanti aksi nyata modul 1.4. Kebetulan Pak Suntoro sebagai guru penggerak nanti akan menyampaikan tentang budaya positif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terakhir nanti ada kaitan langsung dengan kegiatan kita, yaitu sosialisasi P5. Untuk P5 kita yang pertama nanti suara demokrasi. Bapak Ibu, mari kita buka acara kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Acara selanjutnya Bapak Ibu adalah aksi nyata yang akan disampaikan oleh Pak Suntoro tentang modul 1.4. Nanti ada korelasi langsung dengan tugas kita untuk melaksanakan salah satu modul, yaitu sosialisasi profil pelajar Pancasila. Yang terhormat Bapak Suntoro, saya persilakan. Terima kasih Pak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama Bapak Ibu. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas suri tauladan beliau kita menjadi orang-orang yang insya Allah berakhlak mulia. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau mendefinisikan aksi nyata saya. Jadi saya sudah belajar di guru penggerak itu sepertiga langkah gitu ya. Ada 10 modul, 3 modul tapi ada subnya itu 10, sudah 4 modul. Kemarin hari Jumat sudah post test. Hari ini saya harus melaksanakan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif Bapak Ibu. Goalnya nanti budaya positif itu pasti ada. Bapak Ibu bertanya-tanya, oh apa sih budaya positif itu? Sebetulnya sudah kita lakukan di sekolah, hanya saja nanti ada apa ya, pengetahuan-pengetahuan, keterampilan baru yang harus kita kuasai. Goalnya nanti adalah mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Ini Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya adalah hal ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setengah setuju. Mohon maaf, ini komunikatif Pak Sen, ya? Iya. Ya, silakan nanti Bapak Ibu yang mempunyai pendapat atau sekedar ingin menyampaikan unek-unek apakah disiplinan masih kita perlukan atau tidak. Silakan Bu Ida. Bu Ida, katanya setengah-setengah, mau Bu Ida? Ya, terima kasih. Saya kemarin waktu mengisi di apa itu Mbak Sana kemarin survei lingkungan belajar. Iya. Saya jawabnya juga ragu-ragu. Katanya kan ramah anak, tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah, tapi kadang-kala anak-anak itu kadang maaf kalau tidak digeras itu apa ya? Iya, agak ewo gitu loh, sulit begitu. Jadi kalau menurut saya ya itu tadi boleh, cuma mungkin tidak keras begitu mungkin ya. Oh begitu. Kurangi. Iya. Kekerasannya tidak terlalu keras. Iya. Ya mungkin kalau misalnya disuruh berdiri begitu saja di depan atau dicubit itu nggak boleh mencubit kan ya. Iya. Tapi saya kadang itu mencubit. Iya, iya. Terima kasih Ibu Ida. Nanti setelah kita bahas materi ini kita akan tahu. Yang Bu Yuli tadi, Bumul. BK pas ini Pak. Ya, menurut pendapat saya, karena ini saya juga pernah ikut di apa itu SRA, mengikuti workshop SRA. Ini kayaknya kalau di sekolah kita menuju sekolah ramah anak itu memang tidak ada
hukuman. Jadi ini mungkin hukuman itu diganti kesepakatan begitu. Kesepakatan, jadi tidak kalau ingin mendisiplinkan anak berarti harus ada kesepakatan antara anak dan guru. Apa itu kesepakatan dulu, setelah itu kalau anak itu melanggar ya bagaimana bunyi kesepakatan tersebut. Jadi bukan hukuman. Ini kan sesuai dengan SRA yang sudah pernah saya ikuti gitu. Di sekolah tidak ada hukuman tetapi hanya ada kesepakatan. Mungkin di kelas-kelas bagi Bapak Ibu guru sebelum mengajar juga mungkin diperlukan adanya kesepakatan gitu. Pendapat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mul. Jadi ada 2 jawaban tadi ya, kata setengah-setengah. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Iya, teman-teman setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Iya. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nanti akan terjawab dengan presentasi saya. Bapak Ibu, apa sih implementasi budaya positif di sekolah itu yang kita harapkan ketika budaya positif itu sudah membudaya di sekolah? Yang pertama itu bisa menumbuh kembangkan motivasi intrinsik siswa. Ingat, intrinsik itu berarti dari dalam atas kemauannya sendiri gitu. Yang kedua, menumbuhkan sikap siswa dengan profil pelajar Pancasila yang ke-6 dimensi itu Pak jadi ya. Iya, 6 dimensi itu juga kalau di Guru Putra itu disebut nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan itu. 3, menciptakan sekolah yang well-being. Apa sih well-being itu? Nyaman dan sejahtera. Mengapa siswa kita itu harus kita buat aman, sejahtera dan bahagia Bapak Ibu? Karena mereka itu adalah calon pemimpin bangsa ini. Agarlah ketika mereka itu memimpin bisa membuat orang yang dipimpin itu menjadi well-being. Itu harapan kedepannya itu. Saling menghargai, penuh cinta kasih dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Kalau istilahnya itu Ki Hajar Dewantara itu kita harus menghamba kepada murid, gitu ya. Jadi menuntun segala kodrat yang dimiliki murid, gitu ya. Sesuai dengan keunikan, kebutuhan dan potensi masing-masing. Inilah goal dari Merdeka Belajar Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka kita itu bahwa anak itu punya potensi yang berbeda. Makanya kemarin kelas 7 mengapa? Terus nggak usah unggulan, nggak usah. Anak itu kalau di stigma menjadi di kelas unggulan begitu ya. Nanti nggak kesalahan titik. Kamu itu kelas unggulan. Itu tidak bagus untuk perkembangan psikologi anak itu. Intinya seperti itu. Yang keempat, menerapkan restitusi pada posisi kontrol sebagai manajer dalam pelaksanaan budaya positif. Nanti apa sih posisi kontrol, apa restitusi, nanti kita bahas. Nanti saya tayangkan video, nanti akan lebih dipahami. Yang kelima, dalam menyelesaikan masalah atas dasar kesadaran sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemarin sudah saya coba bermain peran dengan April dan Melinda itu. Intinya itu kalau kita menyelesaikan masalah itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi digiring, anak itu menyadari sendiri, gitu ya, seperti itu. Baiklah kita mulai Bapak Ibu. Ini nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nanti ada keyakinan kelas. Kalau kita kan sudah buat kesepakatan kelas kemarin. Nanti dalam aksi nyata yang mendukung ini nanti saya akan dengan wali kelas itu saya dokumentasikan untuk bagaimana keyakinan kelas yang sudah kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang ada nanti menjadi sebuah keyakinan
sekolah seperti itu. Nanti sudah sama Bumbul, saya tata tertibnya Bumbul ya, nanti kita buat menjadi keyakinan sekolah. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, nanti ada yang dibutuhkan manusia ini apa saja sih gitu ya. Ada restitusi, 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Kita ke materi yang pertama Bapak Ibu. Disiplin positif dan kebajikan universal. Perubahan paradigma Bapak Ibu, ketika kita itu mengepal atau dan di tangan menggenggam sesuatu di tangan kita, kan begitu. Kalau diminta seseorang, saya yakin ya menjadi posisi kontrol adalah diri kita sendiri. Meskipun itu dibujuk, dirayu, kalau itu sangat berharga, pasti akan kita lindungi. Tetapi kalau memang kita itu ada kalanya ingin memberikan kepada orang lain, itu pasti atas kontrol diri kita, bukan karena pengaruh dari luar itu. Jadi diri manusia itulah yang memegang kontrol. Ini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi dari yang selama ini kita lakukan itu adalah teori stimulus respon menjadi teori kontrol yang terbaru ini. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa seolah-olah kita itu bisa mengontrol murid. Jadi murid itu seperti kertas kosong yang bisa kita cetak, kita gambar, kita tulisi, kita coret apapun. Nah itu sudah terbentangkan sekarang, tidak. Tapi murid itu adalah gambar yang masih samar-samar, yang perlu kita tebalkan. Yang di Merdeka kemarin begitu ya, filosofinya KHD. Ya hanya kita tebalkan. Kita tuh menuntun. Kalau penuntun itu anak kecil itu kan atas kemauan mereka. Mau kemana kita hanya menuntun itu namanya. Tapi kalau kita ngarahkan itu paksa. Ayo ini kita lihat nuntun itu kemana gitu. Seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang selama ini kita lakukan seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk menguasa. Masih ilusi loh itu. Tetapi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ini perbedaannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lama tenang biasanya. Ke anak-anak kan begitu. Anak-anak, iya. Kalau ngajari itu IPA, padahal anak itu punya cara sendiri kadang-kadang untuk mengekspresikan pengetahuannya tentang itu. Jadi kalau kita sekarang beralih ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh iya ya, ternyata kalau saya ajari begini itu dia cara pandangnya anak ini seperti ini kan begitu. Ada anak-anak tidak disiplin itu kan ada alasannya dan kita sering tidak tahu, ngegas kok kayak Pak Dewi ya. Nah, padahal kalau ditelusuri lebih dalam pasti ada di balik itu apa. Tadi itu 5 kebutuhan dasar manusia ada yang tidak terpenuhi. Nanti. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau kita sekarang. Tapi kita ubah sekarang. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi gak gampang nyalahno saiki. Orang berbuatnya ini berarti dia ada tujuan, gitu ya. Nah, seperti itu. Kita buka wawasan baru Bapak Ibu. Sebenarnya saya ikut guru penggerak itu saya anggap dapat beasiswa gitu saja. Orang lain bisa mengontrol saya. Berarti kita pandangan dulu itu orang lain bisa mengontrol saya atau kita bisa mengontrol orang lain. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contohnya tadi. Ketika kita menggenggam itu, kapan tak kekno, kapan gak tak kekno, itu karena kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kebalikannya tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau dirayu-rayu gak gagal, kita paksa. Biasanya kalau anak tidak disiplin kan begitu pelanggan. Nah, cuma gak enak baru pokoknya gitu ya, pokoknya gitu, itu paksaan. Iya. Tak boleh. Tidak boleh Bu sekarang.
Bahwa sekarang itu harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seandainya kamu begini itu gimana? Menurut kamu itu baik apa enggak? Kan begitu Bu, dikasih pilihan anak itu. Pilihanmu ini kira-kira tahu enggak nanti konsekuensinya bagaimana? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Oh, saya ingin menjadi orang yang pemberani. Kalau ingin pemberani, apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi pemberani? Terus perasaanmu kalau jadi orang pemberani itu bagaimana sih? Gitu. Baru kita masukkan di situ untuk mengarahkan anak itu. Model berpikir menang kalah. Kak muridnya menang, ya aku sih kalah gitu ya. Tapi tidak. Sekarang kita menjadi model berpikir menang. Kalau menang nih, karena kita itu tadi punya tujuan. Gitu lah Pak Ibu. Ini disiplin positif, teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Ingat, setiap yang kita lakukan ada 3 tujuan itu Bapak Ibu. Disadari, diakui atau tidak. 1, untuk menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan. 3, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sendiri. Nah, jarang sekarang untuk ikhlas. Iya. Ketika kita mengajar di kelas, katakanlah begitu ya, jam 7 TED sudah masuk, pasti ada 3 motivasi ini. Tidak tahu di mana. Panjenengan menghindari ditegur kepala sekolah, atau ingin dipuji kepala sekolah, atau memang karena dasar dari intrinsik itu, dari dalam diri Anda sendiri. Karena akan mendapat gaji, Pak. Lah itu berarti imbalan kan begitu. Pasti 3 itu kan tujuannya ya Bu ya. Itu berarti guru bayar. Iya. Iya. Gaji, Pak. Kalau kita menghargai diri sendiri, ketika anak-anak itu sudah bisa menghargai diri sendiri atas dasar kesadaran sendiri, maka nilai-nilai kebajikan universal yang kita profil pelajar Pancasila itu kita masukkan akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Bagaimana menghormati orang lain, bagaimana itu ya. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru ada 5 posisi kontrol. Ketika kita menjadi seorang guru Bapak Ibu, kita nanti ketika ada menghadapi anak kena bermasalah gitu, di mana posisi kita? Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau berposisi sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang diharapkan di sini adalah tidak terlalu ke sana, tidak terlalu ya, harus ke sini. Antara nomor 4 dan 5 itu. Ada kalanya kita di teman. Kalau penghukum itu langsung, kamu itu salah, itu penghukum. Iya, itu biasa. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Seperti itu. Kalau sebagai teman, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Ayolah, demi ibu, nanti ibu lu ditegur kepala sekolah gitu. Kalau kamu tidak mengerjakan kerja bakti ini, itu sebagai teman. Gitu ya. Kalau sebagai pemantau, ini saya Pak Yuli sebagai pemantau. Kamu tahu aturannya? Dasi harus dipakai. Tahu hukumannya? Konsekuensinya apa? Nah itu sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, nak sini nak, ada apa nak? Ya, seperti itu. Kenapa ya kamu kok dibantu bapak? Gitu. Iya, tak tahu Pak. Tadi saya lihat kok kayaknya kamu tidak pakai masker ya. Apa iya? Iya Pak, maaf. Kira-kira iya. Tindakan seperti itu bagaimana? Nah, itu digali. Itu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nanti ada. Lah manajer ini cenderung menggunakan namanya restitusi. Yang saya lakukan kemarin di video saya itu melakukan segitiga restitusi.
yaitu menstabilkan identitas. Langkah ketiga itu ya, ada ketiga itu, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu harus kita bangun di kelas-kelas itu. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini Bapak Ibu. Jadi kita itu lebih demokratis, harus lebih demokratis sekarang. Anak melakukan ini itu karena punya tujuan, pandangan dia itu berbeda, gitu ya. Dan tujuan itulah kita menyelipkan nilai-nilai kebajikan di situ. Nanti juga ada kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu. Sebetulnya yang di dunia ini kebutuhan kita hanya ini: satu, bertahan hidup; dua, membutuhkan penguasaan; ketiga, kasih sayang dan rasa diterima; keempat, kesayangan, kesenangan, dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar kita. Nanti kita kupas satu persatu. Sebetulnya ketika kita ingin membudayakan positif di sekolah itu kan tidak jauh dari kata disiplin ini kan Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu disiplin, mengikuti kesepakatan dan keyakinan kelas adalah kita buat atau keyakinan sekolah, maka dia akan disebut disiplin. Pada kata disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Bahasa Latinnya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, bukan kita yang menghargai, tapi yang dia hargai, menghargainya sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu beda. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi patuh, disiplin, kamu kudu patuh, aturan ini gitu ya. Itu yang berubah. Nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Ingat, kita itu kalau dulu tuh dikenal dengan karakter itu Bapak ya. Sekarang itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, masih umum. Di lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Jadi kalau kita itu gotong royong, saya yakin itu universal. Karena apa? Agama Islam juga mengakui kalau gotong royong itu baik. Agama Buddha, agama suku manapun mengakui bahwa gotong royong itu baik. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu universal karena diakui dan diterima oleh semua agama, suku, dan ras. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun. Karena apa? Sudah diajarkan tadi itu di dalam keluarga, dalam agama, yang sudah samar-samar tadi Bapak Ibu. Kita tinggal menebalkan begitu kepada murid kita, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi itu: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ingat, selain dimensi ini ada elemen dan sub elemen, begitu Pak Jiri ya, banyak sekali. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nanti proyek kita mengangkat apa, Bu Nindi? Nilai apa, dimensi apa Bu Nindi? P5 kita nanti. Iya, suara demokrasi mengangkat P5-nya adalah apa? Profil pelajar Pancasila, dimensinya apa? Berkebinekaan global. Bapak Ibu, hari Senin kita sudah mulai mengerjakan P5. Ya, ini yang kita tanamkan begitu.
Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, Bapak Ibu. Ini tadi motivasi kita melakukan sesuatu ada 3 kan tadi Bapak Ibu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal karena ada pengaruh dari luar. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dipuji gitu ya, itu imbalan. Itu juga motivasi internal, eksternal. Tetapi yang diharapkan kita adalah untuk menghargai diri sendiri, ikhlas begitu ya, dari dalam diri sendiri. Itu disebut motivasi internal. Iya Pak Jari, seperti itu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kita melakukan katakanlah mengajar, bekerja, itu ada 3 motivasi ini. Tergantung kita dimotivasi mana. Ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tahu potensi dirinya. Sekarang restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau ada murid melakukan kesalahan, yaitu kita upayakan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita anak itu merasa bersalah dan kita salahkan, nanti malu kalau kembali ke kelas mereka atau ke kelompok mereka, ke teman bermain mereka. Dan ketika kita sudah melakukan restitusi, karakternya itu tadi akan lebih kuat setelah kita bangun itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Kira-kira apa tindakanmu untuk memperbaiki kesalahan ini? Oh, saya berarti kalau telat Pak, saya besok harus datang tepat waktu. Untuk dapat bangunnya jam berapa sih kira-kira? Untuk bangun pagi itu kira-kira bagaimana? Oh, berarti saya harus pasang alarm Pak, pesan ke bapak atau ibu atau anggota keluarga. Nanti anak itu kita arahkan, kita tuntun untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi. Nah, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Oh, saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu Pak. Ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira tindakanmu tadi sesuai dengan keyakinan enggak? Tidak Pak, saya sudah gitu ya. Seperti itu. Ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu, ketika kita mengarahkan anak untuk mencari solusi masalahnya sendiri, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena biar anak tidak merasa membuat kesalahan dan meratapi kesalahan itu, berdosa kita. Untuk memperbaiki hubungan, restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Kita menggiringnya kan halus, anak itu kita sentuh, kita hatinya nanti kita arahkan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Ketika anak itu tidak mengikuti pelajaran kita, kira-kira solusinya bagaimana nanti? Anak itu menemukan solusinya sendiri. Nanti ada videonya, nanti akan bagus Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya yakin dulu awal kan kita membuat kesepakatan kelas sendiri Pak ya. Tapi sekarang kesepakatan itu harus juga menjadi keyakinan. Apa sih? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Maksudnya bukan peraturan kita diwajibkan pakai helm, itu bukan peraturan tapi keyakinan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tidak pakai helm nanti berbahaya ketika kita kecelakaan. Mengapa kita harus pakai masker? Karena kalau tidak pakai masker nanti mengganggu kesehatan kita gitu. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ini ada dua Pak Bapak Ibu, kiri dan kanan, sama-sama katanya kesepakatan kelas, tapi yang satu ini adalah keyakinan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam gitu ya, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ada yang kolom yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ingat cirinya tadi, kalau keyakinan itu apa? Ada nilai-nilai kebajikan di situ. Kira-kira yang mana ini yang keyakinan Bapak Ibu? Yang sebelah mana? Yang mana Pak Yuri? Iya, yang sebelah kanan. Ini loh yang kita harapkan Bumul di peraturan kita. Saling menyayangi, gak terlalu sayang teman-teman tapi sayang antara orang tua dan anak. Kami murid yang semangat belajar, kan nilai universal itu kan, nilai kebajikannya ada di situ. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Beda ya dengan yang ini ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah ini berarti kesepakatan. Nanti kesepakatan itu Bapak Ibu di kelas, aksi nyata ya saya yang kedua, mari kita buat menjadi sebuah keyakinan. Iya, menjadi keyakinan. Biar lebih yakin Bu. Yaitu cirinya di situ adalah nilai-nilai kebajikan tadi itu, menuju ke profil belajar Pancasila. Kalau yang restitusi tadi Pak, itu yang memperbaiki kan bukan hanya Bapak Ibu gurunya sih, kan juga anak-anak. Iya, makanya restitusi itu kita muncul menggali potensi intrinsiknya itu tadi Bu. Kita titik-titik timbul sehingga itu menyadari sendiri dan berubah menjadi lebih baik. Dengan bahasa, nanti ada bahasanya, cara menggiringnya bagaimana itu ada nanti. Kegiatan dalam keyakinan kelas Bapak Ibu bisa berupa tabel T atau Y. Kalau Y itu terdengar, terlihat, berperilaku. Bekerja juga begitu, hormat bekerja. Ya, kalau T itu tampak seperti, tidak tampak seperti, dalam bekerja tampak seperti apa, tidak tampak seperti. Nah, hormat itu apa sih? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang yang dimiliki orang lain. Bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau terdengar, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan masalah ini bersama. Tolong ya, permisi. Itu yang terdengar. Ketika di kelas itu loh, bahasa-bahasa seperti itu nanti yang kita berikan ke anak-anak, membiasakan ke anak-anak dan menjadi budaya tadi, budaya positif itu tadi. Iya, budaya itu kan dimulai dari kebiasaan ya, kebiasaan menjadi budaya. Nanti kalau sudah melekat menjadi sebuah karakter itu ciri. Nanti lulusan SMP loro itu karek kok bertutur santun, ini lulusan SMP 2 gitu ya, SMP 2 Dawa gitu. Kalau terlihat itu berarti bisa diamati, berempati terhadap perasaan orang lain. Ya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan, berperilakunya seperti itu. Kalau T, model T itu ya datang tepat waktu,
tidak tampak seperti sering hadir terlambat, gitu ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman guru. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita belajar. Ini ya, ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti kita harus tanggung jawab, begitu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Ketika ditanya anak-anak, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan ya kamu lakukan tadi itu, oh saya tidak tanggung jawab Pak, karena saya tidak menutup pintu lab setelah saya keluar dari lab. Jadi tahu, nanti itu kita arahkan ke sana, nilai-nilai kebajikan ini loh. Anak-anak tahu gitu ya, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, ada keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Nilai keyakinan kesehatan yang saya langgar tuh tidak sesuai gitu ya. Gunakan masker, berarti kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Lebih universal, lebih umum gitu. Tadi dalam pertanyaan pemantik kan Bapak Ibu, penghargaan dapat, iya. Ini yang teori terbaru itu ternyata penghargaan itu Bapak Ibu. Kita itu dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Ketika orang itu biasa akas nggak dikasih penghargaan dok, karena itu eksternal. Pak Juri pernah dapat penghargaan? Dari siapa? Dari istri mana Pak? Oh iya. Iya. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur, hasil riset menjadi 8. Penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Ketika anak itu berprestasi panjenengan kasih penghargaan. Ketika dia itu terus 1 hari tidak berprestasi, tidak mendapat penghargaan karena dia itu sangat mengharapkan penghargaan, akan merasa bersalah sekali anak itu, merasa gagal. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini penelitian. Ketika ada 2 kelompok begini, anak ini yang diiming-imingi bekerja gitu ya, satu kelompok mahasiswa gitu, bekerja dikasih penghargaan kalau tepat. Dalam menjawab gambar atau analisa itu lebih tepat yang ini kan tidak ada beban. Ikhlas itu tadi loh Bapak Ibu. Tapi ya penghargaan itu kan hanya menggebu oleh hadiah. Kudu bener, justru itu. Iya, penghargaan tidak efektif. Karena apa? Ketika kita memberikan penghargaan, setelah ada kalanya kita tidak bisa memberikan penghargaan, anak itu akan kinerjanya menurun. Ini Pak Zul. Tidak usah. Diskusi saja Pak. Iya, monggo. Barangkali sebagai guru itu kan bentuk penghargaan kita ke siswa ya, diakui atau tidak yang memberikan nilai Pak Zul. Itu barangkali ada Motivasi. Bentuk lainnya atau gimana Mas? Karena Iya, untuk kurikulum merdeka sekarang kan kita nggak ada KKN Pak. Jadi anak itu unggul di mana itu ketahuan. IPA pinter tapi bahasa Inggris kurang berarti apa? Berarti anak itu unggul di IPA. Si Farel Prayoga itu nggak kemungkinan tuh matematika atau pelajaran lain itu nggak bisa, tapi nyanyinya hebat. Itu keunggulannya, makanya kita menuntut itu tadi Bapak Ibu. Kita cari potensi, keunikan yang ada di diri anak itu, yang sama-sama itu kita tebalkan. Tapi beri hadiah kan tujuannya positif Pak. Misalkan dalam kelompok itu kan anak tampil bagus dalam presentasi, terus kita kasih reward kepada kelompok tersebut. Itu kan bagus untuk anak. Iya, tapi kelompok yang lain itu Bu, merasa gagal. Enggak, kelompok yang lain mungkin akan berusaha ingin seperti Lah berarti dia itu karena ingin motivasinya itu eksternal, karena hanya ingin mengukur penghargaan, bukan karena dia ingin bisa. lama-lamanya bisa. Intinya Iya. Nggak ada penghargaan, makanya nggak ada peringkat sekarang Bu.
merusak hubungan pasti. Ketika ada dua orang anak itu, ada yang satu mendapat penghargaan dan satu tidak, konco teman dekat itu pasti ada iku ya dia gitu. Dibanding yang merusak hubungan. Iya, nggak usah dibanding-banding, disaing-saing gitu ya. Iya. Penghargaan menurunkan kualitas. Itu tadi penelitian itu, ketika itu diberi penghargaan, suatu saat tidak diberikan penghargaan itu kembali. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena itu adalah dari luar terus. Yang kita kembangkan sekarang kan ini intrinsik ini yang perlu kita gali. Ini Bapak Ibu Guru, hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman fisik. Kemarin tidak boleh kan kita di survei lingkungan belajar. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi karena mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu konsekuensi bukan hukuman. Apa itu? Berarti tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Membersihkan tempat, oh ya tadi konsekuensi ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau itu pelajaran fisik, kan pemanasan anak-anak, berarti itu konsekuensi. Tapi kalau pelajaran teori di kelas, anak disuruh lari, berarti apa itu? Hukuman. Konsekuensi itu hanya untuk pertanggungjawaban, menggantikan mana mestinya begini gitu. Seperti itu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Tak masuk. Pacaran mbak opo, lu mau musik kamu? Yang ngantek bu, pacaran mbak ngantek yang Sate-sate. Anita cantik, dapat telepon. Tadi kan sangat mencolok ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tapi sekarang kita akan menerapkan restitusi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu memilih untuk menyelesaikan masalahnya. Perilaku pasif agresif meningkat kalau dihukum itu. Korban mendapatkan keadilan, katanya begitu korban. Murid akan tersakiti. Tapi kalau restitusi itu mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu, peraturannya adalah ketika kamu keluarkan baju, maka kamu harus berada di bawah tiang bendera, begitu. Itu siapa Pak Sun biasanya? Iya, dulu. Sekarang
konsekuensinya, kalau konsekuensi kita menggunakan konsekuensi, peraturannya gimana anak, gitu ya. Tapi kalau restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi itu netral di tengah-tengah. Kalau restitusi itu positif. Ini Bapak Ibu, kenapa sih anak itu berperilaku tidak seperti biasanya? Karena 5 kebutuhan dasar ini anak itu salah satunya tidak terpenuhi. Ketika anak itu kemarin kita suruh berkumpul, tidak mau datang gitu ya, malah asik di sana itu, dia itu karena bilang males. Kenapa anak itu begitu? Berarti penguasaannya itu dia itu kurang ada kekuasaan yang harus dia tumbuhkan gitu ya, atau di keluarga atau apa, dia itu sangat tidak tertekan begitu. Kadang-kadang kalau kita mengajar anak colek-colek gitu ya, berarti dia itu kurang kesenangan, butuh kesenangan gitu ya. Berarti kebutuhan dasarnya itu waktu perkembangan itu kesenangannya kurang. Sama ketika kita itu begitu, Bapak Ibu, kok sering marah atau apa? Iya, itu salah satu kebutuhan dasar kita itu belum terpenuhi. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tapi ya pasti ada salah satu. Ini posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kalau kita menghukum sebagai penghukum, tadi kan ada 5 itu posisi kontrolnya dulu ya. Nanti di mana kira-kira kita selama ini kita lakukan? Apa yang kita perbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kata-katanya begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan pembalasan saya. Iya. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Karena takut bagaimana dia ingin, ya, tidak merasa bersalah, bisa berbohong. Nyalahkan wong liya. Kulo diajak Pak Yuri gitu. Kaitan dengan dunia berkualitas, bagaimana murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini loh Bu. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasa ini. Ini murid, gurunya tadi gitu ya. Dampak pada murid apa? Akan mengulangi kesalahan lagi. Kalau kita di posisi pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya itu kecewa saya, itu membuat orang bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres gitu ya, itu membuat orang bersalah. Aku loh gawe buahnya stres gitu ya, berarti dia itu menganggap dia yang menyebabnya ya. Hasilnya apa? Menyembunyikan atau menyangkal, bisa berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya Bu, Pak. Gitu. Dampak pada murid bagaimana? Merasa rendah diri karena harus disalahkan mau. Posisi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kita itu biasanya membuat alasan pada murid. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu loh, gitu ya. Biasanya gitu ya. Itu kan bahasa teman kan gitu. Ayolah, tolonglah, gitu ya. Nah, hasilnya akan ketergantungan. Murid meletakkan guru diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sebagai teman, bestie gitu ya. Murid akan berkata, saya berpikir Bapak Ibu
teman saya, ternyata begitu. Dampak pada muridnya adalah lemah, tidak mandiri dan sangat tergantung. Pemantaunya agak bagus, boleh kita ada kalanya itu posisi manajer, pemantau teman, jam 2 ini kalau bisa kita sudah bergeser ke 3 ini Bapak Ibu. Menghitung dan mengukur pemantau itu, karena apa? Jadi pegang adalah peraturan, menyesuaikan diri bila diawasi, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Guru, peraturan dan hukuman itu disejajarkan. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena ada hukuman tadi itu. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Anak-anak kan berbuat baik karena penghargaan itu tadi. Nah ini yang bagus ini Bapak Ibu, kita belajar ke sini menghargai diri sendiri itu sebagai manajer. Kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena apa itu? Anak melakukan sesuatu punya tujuan. Makanya kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Tadi loh keyakinan kelas yang kita bangun. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini akan menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini Bapak Ibu, posisi kita di mana? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, Bu Ida? Itu kita sebagai pemantau. Jadi hukuman dan hadiah penghargaan bagi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak diberi solusi kan, bisa berikan solusi sendiri kan? Inilah dia sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum, pancet lah gitu ya. Penghukum. Apa mana? Kamu lagi gitu ya. Itu segitiga institusi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Dimulai dari menstabilkan identitas. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Tidak, bukan kamu saja yang melakukan ini, gitu ya. Maaf ya. Kalau validasi kebutuhan berarti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tadi itu tujuannya untuk kita tanyakan Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika anak berbuat salah itu, adakah cara lain selain ini anak-anak yang kamu untuk? Iya, baru di situ menanyakan keyakinan. Dari kesepakatan menjadi keyakinan tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Oh, saya tidak menghargai orang lain, Pak. Saya tidak menghargai kesehatan, Pak, kata anak perokok itu. Terus, bagaimana kamu agar bisa melakukan keyakinan itu kembali? Oh, saya besok tidak merokok. Bagaimana perasaanmu kalau jadi merokok? Tidak merokok. Oh, saya gembira Pak, karena saya tidak melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Loh, ini kan anak-anak itu punya alasan gitu loh. Tidak sama anak itu, begitu. Iya. Ini untuk menstabilkan identitas tadi Bapak Ibu ya. Habis setelah ini saya putarkan video yang sudah saya download dari LMS saya. Nanti kita akan tahu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Berarti kita sekarang ketika ada dalam posisi kontrol,
ya minimal di pemantau atau manajer teman lah sesekali gitu ya. Dan kita melakukan restitusi, bukan menghukum. Berarti ada 3, kita nanti harus menjadi teman, kemudian Idealnya itu Ibu di manajer kita. Tapi kalau terpuasa ya enggak apa-apa, kita sesekali oh jangan. Sekolah kita mau menuju sekolah ramah anak. Yang terpenting adalah intrinsik ini Bapak Ibu, motivasi intrinsik yang dimiliki oleh peserta didik murid kita itu loh yang perlu kita. Jadi ketika melakukan sesuatu itu anak-anak karena apa? Menghargai dirinya sendiri, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman atau ingin dipuji tadi itu. Sudah. Saya putarkan videonya Bapak Ibu, bagus sekali videonya. Yang posisi kontrol Bapak Ibu ya. Ya, belajar saya itu seperti ini Bapak Ibu, dipandu oleh video artikel begitu. Kami itu memberikan komentar, memberikan tanggapan, pertanyaan, nanti dibalas oleh pasien saya, nanti ada tugas begitu. Dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukum Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ya, ini Bapak Ibu ya, hukum seperti ini. Kira-kira siapa? Ayo, mari kita mulai dari sekarang. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Dari belakang, Bu. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Apa Ibu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi Tuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ayo Bapak sekarang putra Mik. Ini posisi teman Bapak Ibu. Kita tuh sering berada di sini. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan memastikan dan akrab dengan guru, identitas yang diciptakan adalah sukses pelajaran hasil. Namun, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan muncul kepada orang tua. Di sini, guru absen sebagai lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun kepada orang-orang tertentu saja. Satu level. Pendekatannya beda ini. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini ya, Ibu, manajer. Ibu manajer orang ini. Tidak apa-apa, manggil kan tidak apa-apa, biar terdengar anaknya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini Maaf Bu, saya terlambat. ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Masih pilihan kan anaknya. Saya lupa setelah semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Pilihan anaknya bagaimana? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau berbicara alarm ini, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya ini tadi Bapak Ibu. Anak-anak itu mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Idealnya seperti itu, tapi kita perlu ke situ karena itu tadi loh. Kalau melakukan restitusi seperti ini, bahasanya tadi kita adopsi. Pada video kali ini kita akan membahas yang menerapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan Cengingas sampai kenal. Ya lo cengingas itu tuh kan. Masuk kelas terlambat dan dikasih hukuman. Termasuk hukuman tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun hukumannya itu katanya positif. segitiga Sama tidak proses dialog hukuman itu atau orang tua agar dapat menghasilkan sama anak kita sendiri di rumah bisa kita praktekkan loh Bapak. pada saat itu posisi dulu kan begitu yang dijabarkan pada murid adalah dua Ini tinggal satu juga Bapak Ibu. nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. mulai dari keluarga. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Ini namanya segitiga. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak, kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas waktunya kita hanya sharing berbagi. Mudah-mudahan ke depan bahwa budaya positif itu bisa tercipta di bulan kita. Ya, bisa sampaikan saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, sekarang kita akan belajar membuat kesepakatan. Nanti dari nilai-nilai kesepakatan itu akan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan bagaimana sih Pak? Nanti kita ajari, ya. Nanti kita ajari. Kira-kira kesepakatanmu nanti itu masuk keyakinan yang mana? Keyakinan itu adalah nilai-nilai luhur, profil pelajar, Pancasila yang harus kita kuasai nanti ya, yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan kamu tulis sebuah kesepakatan, buat yang positif, gunakan hindari kata dilarang atau apa ya. Apa idiomnya, apa yang mendekati kata tidak itu apa? Kira-kira tadi contohnya apa? Iya, datang tepat waktu. Iya, atau masuk tepat waktu gitu ya. Iya, itu saja anak-anak. Silakan 1, 2, 3, 4. Oh, do you like pink? Kamu suka pink ya? Wow, pink itu mellow. Do, kamu suka mana? Which one? Biru. Biru itu seri-seri. Ya, seperti V ya, biru suka V biru. Yang mana kamu suka warna apa? Biru. Oke, kamu suka biru. Kuning mau. Biru, kuning. Wah, kuning itu kemakmuran ya. Oke, yellow, kemakmuran ya. Ya. Pel. Ada apa Pel?
dari hal-hal yang sederhana dulu. Kesepakatan kelas yang kamu buat itu, saya minta beberapa temanmu yang membaca. Coba April, coba dibaca April, yang kelas April. Apa saja yang kamu kendaki untuk membuat kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas pertama, datang ke kelas tepat waktu. Kedua, memakai aktivitas lengkap. Ketiga, membantu teman saat kesulitan memahami materi. Keempat, menghargai pendapat teman. Kelima, berbahasa santun. Keenam, menghindari bucin di kelas. Ketujuh, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Delapan, minum air putih. Oke, itu yang dikehendaki oleh April. Coba kalau siapa ini? Mbak Putri dibaca yang keras. Kesepakatan kelas A. 1. Melaksanakan tugas tiket sesuai jadwal. Iya. 2. Menghindari bicara kotor dan keras saat pelajaran. 3. Menghindari beraktivitas untuk hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 4. Menghindari mencoret-coret bangku dan kursi di kelas. 5. Menjaga barang-barang dan karya yang ada di kelas. 6. Menghindari menjadi teman saat belajar. Iya, satu lagi. Siapa yang mau membaca dengan keras? Aduh, silakan tuh, yang keras tuh. Ya, silakan. Oke, itu tadi anak-anak. Setelah membuat kesepakatan, ternyata nanti nilai-nilai kebajikan yang akan nanti menjadi budaya positif di kelas ini, di sekolah ini yang kita bangun adalah dari beberapa yang saya baca menjadi saling menghormati. Contohnya apa tadi? Pak saling menghormati, mendengarkan. Iya, saling menyayangi. Berarti ketika ada masalah, temannya ada musibah di tanggung jawab, mengumpulkan tugas. Iya, menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Iya, peduli dengan teman. Iya, coba sekarang perwakilan dari kelompok ini, satu kelompok dua silakan ditempelkan kira-kira yang dominan itu kamu di saling menghormati, saling menyayangi, tanggung jawab, menjaga kebersihan atau peduli dengan teman. Silakan. Mulai dari April dan Abdul tadi. Silakan. Silakan ke depan. Silakan ditempel. Kemana April? Silakan tempelkan. Ya, silakan ditempelkan. Oke, perhatikan ini pertanyaan. Ya, di situ boleh. Nilai kebajikan yang mana yang dominan dari keyakinan atau kesepakatan yang kamu buat.
kanan, sebelah kiri. Ya. Peduli dengan teman, silakan. Silakan lagi. Ya, sempat sedikit ya. Itu di zoom situ dekat apa-apa. Lemnya dikasihkan temannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, pada kesempatan yang siang hari ini meskipun panas, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk membahas atau merevisi atau diapakan ya tata tertib siswa yang selama ini kita buat terakhir itu sebelum pandemi. Nah, karena sekolah kita itu menuju sekolah ramah anak, oleh karena itu nanti mari kita kombinasikan tata tertib ini secara kolaborasi menjadi sebuah tata tertib yang menuju ke ramah anak atau keyakinan sekolah. Jadi nanti budaya-budaya positif yang ada di sini kita arahkan menjadi sebuah keyakinan. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari tayangan slide ini, nanti akan dipandu oleh Bu Mulyani. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada revisi tata tertib yang akan kita buat bersama ini ya. Bapak Ibu, kemarin sudah saya berikan atau sudah saya ini mukadimahnya ikut Pak Suntoro saja. Mohon supaya agak cepat sedikit. Saya sudah ngasihkan di meja masing-masing. Nanti jika ada sesuatu yang ingin kita rubah, maka ini kesepakatan bersama kita rubah. Kita mulai saja ya Bapak Ibu Guru. Hal masuk sekolah dari 5 poin itu, apakah ada yang perlu diubah? Kemarin sudah menjadikan PR loh ya.